Jumpa lagi di Perdana Channel. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Diari Sang Guru. Bagaimana kabar anak-anak dan sobat belajar semua? Semoga senantiasa selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar di rumah. Nah, di video belajar kali ini Pak Guru ingin mengajak kita semua untuk tetap menjaga kesehatan dimanapun kita berada, serta tetap mematuhi protokol kesehatan apabila kita sedang berada di luar rumah atau berkegiatan di luar rumah. Nah, anak-anak, mari di video pembelajaran kali ini kita belajar untuk materi pada kelas 4, tema 3, subtema 2 untuk muatan pelajaran PPKN, yakni tentang materi bijak terhadap hewan. Mari bersama-sama kita belajar dari video materi berikut ini. Anak-anak, pada dasarnya kita memiliki hak untuk memelihara hewan sebagai hewan peliharaan atau kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kita. Namun kalian juga perlu tahu, dari hak yang kita peroleh, kita juga memiliki kewajiban untuk bijak dalam memelihara serta merawat hewan-hewan yang kita gunakan sebagai hewan peliharaan atau kita manfaatkan tenaganya ataupun yang lain untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Nah, di buku paket Bupena kalian pada halaman 174 terdapat materi tentang sikap bijak terhadap hewan. Nah, di materi tersebut kalian diminta untuk membaca teks. Mari bersama-sama kita baca teks pada halaman 174 yang berjudul Si Putih. Beni diizinkan ibu untuk memiliki hewan peliharaan karena Beni sudah bisa bertanggung jawab. Beni memilih kelinci sebagai hewan peliharaan. Kelinci Beni diberi nama Si Putih. Beni berkewajiban memberi makan dan minum Si Putih secara rutin, yaitu sebelum berangkat dan sepulang sekolah. Makanan yang diberikan haruslah sehat, seperti wortel dan sayuran segar. Selain itu, Beni juga membersihkan kandang 3 kali sehari. Beni melaksanakan kewajiban dengan senang hati. Beni mengetahui bahwa Si Putih juga memiliki hak untuk hidup, berpelihara, dan tinggal di kandang yang bersih. Beni sudah diberi hak untuk memelihara hewan oleh ibu, maka Beni melaksanakan kewajibannya, yaitu memelihara Si Putih. Nah, pada bacaan tersebut kita bisa melihat ketika kita diizinkan untuk merawat seekor hewan untuk hewan peliharaan, kita memiliki tanggung jawab untuk merawatnya, untuk memeliharanya, menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, memberi makan, dan lain-lain. Itu merupakan kewajiban kita. Pada intinya anak-anak, apapun yang kita lakukan terhadap hewan yang ada di sekitar kita, kita harus secara bijak dalam merawatnya. Misalnya, pada bacaan ini tadi tentang kelinci, kita bisa melihat seperti kucing. Jika kalian memiliki kucing di rumah, tentunya kalian akan sama seperti apa yang dilakukan Beni, dengan cara selalu merawatnya, memberi makan, minum, menjaga kebersihan kandang, dan lain-lain. Nah, itu merupakan kewajiban kita sebagai manusia terhadap hewan, yang intinya kita harus selalu bijak dalam merawat hewan, utamanya hewan sebagai peliharaan kita. Nah, anak-anak, setelah kalian tadi membaca teks tentang Si Putih, kalian semakin tahu dan kalian harusnya semakin paham bahwa kita perlu untuk selalu bijak dan peduli terhadap hewan yang ada di sekitar kita. Contoh yang lain,
Misalnya kalian di rumah memiliki akuarium sebagai hiasan di dalam ruang tamu kalian. Tentunya ikan-ikan yang ada di akuarium kalian pastilah kalian rawat dengan sungguh-sungguh. Nah, kalian berhak untuk merawat ikan yang dapat digunakan untuk hiasan di rumah dengan media akuarium. Namun, kalian juga memiliki kewajiban. Nah, apa saja kewajiban kita atau kalian apabila kita memiliki ikan di akuarium di dalam rumah kita? Yang pertama, tentunya kita harus secara rutin memberi makan ikan-ikan yang ada di akuarium. Yang kedua, kita harus rutin pula dalam membersihkan akuarium yang ada di rumah dengan cara selalu mencuci minimal misalnya 2 minggu sekali, seminggu sekali, yang penting jangan sampai 4 bulan atau 5 bulan sekali. Kemudian yang ketiga, kita perlu menggunakan filter atau saringan yang kita bisa gunakan dalam akuarium. Tujuannya adalah agar air yang ada di akuarium harus selalu bersih, tidak kotor, tidak keruh, sehingga apabila air di dalam akuarium kotor, tentunya ikan yang ada di dalam air pasti akan mati. Kemudian kewajiban yang keempat adalah kita harus selalu menjaga kebersihan yang ada di sekitar akuarium. Jadi tidak hanya di dalam akuarium, di sekitar akuarium kita harus menjaga kebersihannya, mulai dari dimana kita meletakkan makan untuk akuarium, dimana kita membuang kotoran dari akuarium misalnya lumut dan lain-lain lah, itu kita harus tetap jaga kebersihannya. Nah, itu merupakan tanggung jawab kita apabila kita merawat ikan di akuarium di dalam rumah kita. Nah, anak-anak, itu tadi sedikit penjelasan dari Pak Guru tentang bagaimana cara kita dalam merawat dan memelihara hewan. Semoga bisa menambah informasi kepada kalian semua agar lebih bertanggung jawab dan memiliki kewajiban yang lebih untuk memelihara serta merawat hewan yang ada di sekitar kita. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.